Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan, di atas ketaatan, dan semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih akan melanjutkan kajian kita, kajian dasar-dasar yang perlu diketahui tentang ilmu fikih atau dasar-dasar yang berkaitan dengan hukum, ya, seputar hukum, yang pada terakhir pertemuan kita sebagaimana yang tercatat di papan tulis ini adalah berkaitan dengan serba-serbi yang berkaitan dengan hukum haram. Dan sedikit kita mengulangi terkait dengan hukum haram, dan malam hari ini kita masih membahas pembahasan ini, ya, yang dimaksudkan dengan hukum haram. Kalau kita biasa bertanya apa hukumnya, kalau dijawab haram, nah maksudnya adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Jadi yang dilarang untuk dilakukan, yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Atau kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Nah, terkait dengan haram ini adalah segala sesuatu yang kita dilarang untuk melakukannya dan tidak memiliki pilihan lain. Artinya harus ditinggalkan. Dia berbeda dengan makruh. Nanti kita akan sampai kepada makruh. Kalau makruh itu, kalaupun seandainya dikerjakan, dia tidak sampai berdosa. Nah, tapi kalau haram ini, kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita tidak meninggalkannya, masih dilanggar, maka berarti yang dihasilkan dari perbuatan haram tersebut adalah apa? Perbuatan dosa. Dan dosa itu kalau seseorang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terancam mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, ini kita sampai sini, ya. Contoh dari perbuatan yang haram adalah diantaranya zina, mencuri, riba, ya. Ini termasuk diantara contoh-contoh perbuatan yang haram. Di sini kita sebutkan bahwa perkara yang haram ini kita sedikit murojaah, ya, mumpung masih ada tulisannya, ya. Jadi perkara yang haram ini kalau ditinggalkan itu berpahala. Ingat, yang haram kalau ditinggalkan berpahala. Di sini kita garis bawahi yang haram itu kalau ditinggalkan berpahala. Tapi kapan sesuatu yang haram itu kalau ditinggalkan menjadi berpahala? Kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, garis besarnya ada 3 keadaan. Apabila seseorang meninggalkan perkara yang haram, maka dia mendapatkan pahala. Yang pertama adalah kalau sudah ada niat untuk melakukan perbuatan yang haram. Sebagai contoh, orang yang sudah ada niatan untuk mencuri, dalam hatinya sudah ada niat untuk mencuri. Aku bila ke Masjid Al-Muttaqin, kaina ku ambil sendal nang bagus. Nah, sudah dicarinya. Atau sudah ada niatan malam ini hendak mencuntan atau mau mencuri celengan, misalnya di Masjid Al-Muttaqin. Sudah ada niat. Tapi ketika dia ingat bahwasanya segala perbuatan itu terlarang, dia tinggalkan karena Allah, maka berpahala jadi. Nah, di sini poin yang pertama, apabila kita meninggalkan sesuatu yang sudah ada niat untuk melakukan perbuatan buruk tersebut, maka berpahala. Yang kedua, kapan seseorang yang meninggalkan perkara yang haram mendapatkan pahala? Kalau sudah atau sedang melakukannya. Dia dalam perbuatan tersebut. Misalnya, dia sudah melakukan perbuatan tersebut bertahun-tahun. Contoh seperti seseorang yang bekerja di tempat yang ada ribanya, dia sedang melakukan perkara tersebut.
Ya, dia sedang mengurusi akad-akad riba, dia yang catat, kemudian dia yang urus. Lalu kemudian di tengah-tengah dia lagi menanjak karirnya, dia ingat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan terlarang. Atau misalnya dia baru tahu, ternyata perbuatan itulah perbuatan terlarang. Maka dia tinggalkan karena Allah, berarti dapatnya apa? Pahala. Nah, ini maksud daripada meninggalkan perkara yang haram yang akan mendatangkan pahala. Atau dia sudah lakukannya, dia beristirahat untuk tidak melakukannya, tapi ada niatan lagi. Nanti misalnya bulan depan saya akan lakukan lagi. Contoh, seperti seseorang yang dia berjudi. Misalnya judi online. Dia judi online, habis duitnya. Lalu dia mengumpulkan duit begawinya. Niatnya bulan depan mau pasang lagi di judi online. Lalu ketika dia mengingat bahwa ini perkara yang terlarang, meskipun di proses 1 bulan ini dia ikut pengajian, oh ternyata ini terlarang, akhirnya dia dapat hidayah. Meskipun sudah ditinggalkan selama beberapa hari yang lalu, tapi ada niatan lagi untuk melakukannya. Bahkan dia sudah mempelajari gimana caranya supaya judi online ini kada ditipu oleh aplikasinya. Oh, berarti pakai berbagai macam akun. Sekali sudah menang ganti, sekali sudah menang ganti. Dipelajari sama dia. Tapi dia takut karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditinggalnya. Nah, ini berarti dapat apa? Dapat pahala. Baik. Yang ketiga, kapan seseorang itu apabila dia meninggalkan perkara yang haram lalu dia mendapatkan pahala adalah ketika sudah ada kesempatan atau ajakan. Ajakannya ada, kesempatannya ada. Ya, awalnya mungkin dia tidak terfikir untuk melakukannya, tapi karena diajak, karena ada kesempatan, lalu kemudian dia mulai terpikir untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika diajak untuk berzina, awalnya Nabi Yusuf alaihi salam tidak mau. Tapi yang namanya diajak, kemudian disiapkan. Wa ghallaqatil abwab. Wa qalat haytalak. Lalu kemudian si Imra'atul Aziz, wanita yang cantik jelita, punya kedudukan, punya harta. Kemudian dia mengatakan, sudah bersiaplah diriku untuk digauli olehmu, dan semua pintu sudah ditutup. Jadi bukan hanya satu pintu, di dalam Al-Quran disebutkan wa ghallaqatil abwab. Pintu-pintu itu sudah ditutup, artinya pintunya berlapis ditutupnya. Andai pun di luar orang ada, karena pintunya berlapis, nggak akan tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mendapatkan pahala. Dan semisalnya pula lah orang yang mendapatkan ajakan atau kesempatan untuk berbuat buruk. Berbeda dengan orang yang dia tidak berbuat buruk karena memang nggak ada kesempatannya, karena memang nggak ada ajakannya, karena memang dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ini beda. Apakah dia dapat pahala? Ya nggak dapat pahala. Atau orang yang nggak ada godaannya, atau dia hidupnya lempeng-lempeng aja. Nipian di sini misalnya, tidak ada godaan untuk meminum minuman keras, nggak minum khamar, duduk di sini, tidak mendapatkan pahala karena meninggalkan khamar misalnya. Enggak. Ya, bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, sesuatu yang haram itu akan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan, apabila di salah satu daripada 3 keadaan ini. Baik. Kemudian jamaah sekalian, malam hari ini kita masih boleh ulun hapus ya? Boleh ya? Baik. Kemudian malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa pembagian terkait dengan perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Nah, dilihat dari bidangnya atau dilihat dari posisinya, sesuatu yang haram itu bisa kita bagi menjadi beberapa macam. Jadi dilihat dari posisinya atau dilihat dari bidangnya. Dilihat dari haram itu ya, dilihat, ditinjau. Tinjau dari ya bidang atau ya, atau kita sebut bidangnya saja, maka dia terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah di dalam perihal akidah. Dalam perihal akidah yang berkaitan dengan akidah.
Ini banyak sesuatu yang diharamkan yang berkaitan dengan akidah. Contohnya adalah syirik. Contoh yang lain, pergi ke dukun. Ke dukun. Contoh yang lain, minta kepada mayit yang sudah mati yang ada di dalam kubur. Minta kepada mayit yang sudah mati yang ada di dalam kubur, dia minta, wahai mayit yang ada di dalam kubur, berikanlah kepadaku rezeki, berikanlah kepadaku keturunan misalnya. Nah, ini nggak boleh. Ini berkaitan dengan masalah apa? Akidah. Banyak lagi. Seperti misalnya, ya, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirik kecil ataupun juga syirik besar. Nah, itu kaitannya sama pembahasan-pembahasan dalam masalah akidah. Yang kedua adalah di antara pembagian termasuk dari yang haram adalah, contoh adalah dalam perkara ibadah. Ini lebih banyak lagi karena hukum asalnya ibadah itu terlarang, jamaah sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah ibadah, maka hukum asal dari ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai ada dalilnya, sampai ada keterangannya, ketentuannya di dalam syariat bahwa ibadah ini disyariatkan. Tapi kalau tidak ada keterangannya, tidak ada tuntunannya di dalam syariat kita, maka hukum asalnya haram untuk dilakukan. Makanya orang yang mengada-ada di dalam syariat kita, mengada-adakan perkara yang baru dalam perkara ibadah, itu disebut dengan bid'ah, dan itu haram hukumnya, tidak boleh. Bisa dimengerti sampai sini? Contoh ya, dalam perkara ibadah sebagai contoh, ya, membuat syariat baru, membuat ibadah baru. Membuat ibadah baru. Contoh seperti ulun sering sampaikan nih, kalau kita mau masuk ke masjid ada tahiyatul masjid. Ternyata ada orang yang bikin ibadah baru supaya dagangannya, menurut dia supaya dagangannya laris, maka dia masuk ke setiap tokonya atau ke setiap masuk toko dia sholat tahiyatul toko misalnya. Setiap kali masuk toko dia sholat gitu kan, sholat. Ya, dia yakini bahwa ini ada syariatnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Buat ibadah baru, orang sholat tahiyatul masjid, dia sholat tahiyat untuk di tokonya dia misalnya. Dia ambil sajadah, dia sholat setiap hari sebagaimana setiap, dia nggak meyakini bahwa dia nggak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat, sebagaimana dia tidak boleh duduk ketika masuk masjid sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, ini kan berarti mengada-adakan perkara yang baru. Ulun sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa ibadah itu kalau seandainya kita kerjakan, ketika kita berbicara tentang hukum sunnah, kita berbicara tentang bahwa ibadah yang sunnah itu banyak. Kalau kita mau kerjakan satu persatu, kita nggak akan punya kesempatan untuk mengerjakan perkara-perkara bid'ah yang baru, tuh nggak mungkin ya mas. Karena yang sunnah aja nggak habis-habis. Yang sunnah aja banyak yang belum tegawi. Bagaimana kita mau bikin yang baru? Cari aja yang sunnah itu, amalan-amalannya banyak, nggak habis-habis. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, termasuk di antara pembagian ditinjau dari bidangnya adalah, ya, selain berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan darah, ya, berkaitan dengan darah dan badan, berkaitan dengan darah dan badan. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, inna dima'akum wa amwalakum haramun kahurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya kata Nabi, darah kalian, nggak boleh orang tuh menumpahkan darah, membunuh nggak boleh, menyakiti orang juga nggak boleh. Berkaitan dengan badan, makanya di dalam Islam, pian menyakiti orang, matahin gigi, harusnya kisosnya giginya juga dipatahin. Itu di dalam Islam ada balasannya. Bahkan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, di dalam Islam kita pernah ceritakan, ada seorang sahabiah yang dia ini seorang yang bernasab mulia. Lalu kemudian
Dia mematahkan gigi orang lain, sahabiah nih. Lalu keluarganya berusaha untuk datang kepada keluarga korban, tapi keluarga korban bersikeras untuk tetap dikisos. Lalu kemudian setelah itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta supaya jangan dikisos. Marah Nabi Muhammad SAW. Artinya jamaah sekalian, yang berkaitan dengan darah dan badan ini, ya segala kezaliman yang berkaitan dengan menumpahkan darah, mau itu sampai orang mati, sampai orang cuman sekedar luka, itu semuanya diharamkan. Baik, contoh adalah haramnya pembunuhan berkaitan dengan darah dan badan. Baik, pian tahulah jamaah sekalian, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ketika beliau berbicara, Ibnu Qudamah itu punya kitab namanya Al-Mughni. Nah, beliau ketika berbicara terkait dengan masalah kisos, kita berkaitan dengan masalah badannya. Terkait dengan masalah kisos, beliau menyebutkan, ya ketika disebutkan luka itu berapa onta bayarnya. Diyah namanya. Dia itu bukan nama orang ya. Diyah itu pembayaran ketika kita melukai orang lain. Kalau orang membunuh, nih ya, membunuh sampai orang mati. Lalu kemudian keluarganya mengatakan kami maafkan dengan diyah. Bayarnya 100 ekor onta. Kalikan aja. Seekor onta berapa? Kalikan 100. Oke? Nah, kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan kalau satu jari yang kena dizalimi orang sampai putus jarinya berapa? Kalau tulang patah berapa? Mata berapa? Sampai Ibnu Qudamah, ini ya, Islam itu mengatur kepada kita ya. Sampai Ibnu Qudamah menyebutkan kalau orang bikin janggut orang habis, tahulah pian diahnya berapa lah? Diah kamilah 100 ekor onta. Ini janggut ini, kalau ada orang yang tiba-tiba begayaan lawan kawan, dilarapnya pada saat guring, ya, larapnya saat guring, kadang mau tumbuh lagi, atau misalnya janggutnya hilang, ngali lagi tumbuh, tuh harganya 100 ekor onta. Nang pian potong kadang-kadang setiap itu. Ini 100 ekor unta itu jamaah sekali. Pian bisa cek di kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Jadi kadang kegampangan jamaah sekalian. Islam itu mengatur bahwa ini haram loh kalau pian main-main sama janggut orang, atau pian misalnya pian cucul janggut orangnya lagi makan pian cucul. Kebakar kadang mau tumbuh lagi 100 ekor unta pian bayar. Nah, ini jamaah sekalian ya, berkaitan dengan darah dan badan. Bukan hanya darah saja, tapi berkaitan dengan badan kita. Baik, yang keempat jamaah sekalian, termasuk di antara yang berkaitan atau bidang yang juga terdapat perkara yang haram adalah berkaitan dengan kehormatan atau harga diri seorang mukmin. Makanya contoh di dalam Islam, sesuatu yang terlarang berkaitan dengan kehormatan seorang mukmin itu adalah misalnya ghibah. Ini kan nggak boleh. Bidang yang terlarangnya di mana? Karena ghibah itu berkaitan sama kehormatan sesama muslim, sesama muslimah, nggak boleh. Makanya ghibah itu termasuk dosa besar. Ada hukumannya sendiri. Atau contohnya seperti terkait dengan kehormatan merendahkan orang lain. Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin saudaranya mukmin yang lain, la yakhdhulhu, tidak boleh dia merendahkan orang lain, menyombongkan diri sambil merendahkan orang lain, tidak boleh. Nah, contohnya seperti merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, apalagi di hadapan umum misalnya direndahkan. Ini nggak boleh, ini termasuk perkara yang haram atau terlarang. Baik, kemudian yang berikutnya adalah, nah yang kelima, yang terakhir adalah berkaitan dengan konsumsi atau berkaitan dengan makanan dan minuman. Ini banyak ya. Contoh yang diharamkan dari makanan, daging babi. Contoh yang diharamkan dari minuman adalah khamar dan segala sesuatu yang memabukkan. Ini terlarang. Nah, terkait dengan apa? Konsumsi. Ya, sudah bisa dimengerti. Baik, ulun ulangi sekali lagi baru kita lanjut kepada pembagian yang berikutnya. Baik jamaah sekalian, tadi kita sebutkan bahwa yang haram ini adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan dan kita tidak punya pilihan lain selain meninggalkannya. Kalau kita melakukannya, maka berarti kita terhitung mendapatkan dosa. Nah, berkaitan dengan yang haram ini ditinjau dari bidangnya, maka ada yang berkaitan dengan bidang akidah. Contohnya adalah syirik, haram, terlarang ini, dosa paling besar.
Contohnya pergi ke dukun. Ya. Contohnya minta kepada mayit. Ini nggak boleh. Yang kedua berkaitan dengan ibadah. Sebagai contoh membuat ibadah yang baru. Wong ibadah yang sudah disyariatkan saja kita nggak bisa lakukan semua. Gimana caranya kita mau melakukan ibadah-ibadah yang baru? Dan kalau seandainya ibadah yang baru itu diizinkan di dalam syariat kita, pian bisa bayangkan betapa sulitnya kaum muslimin yang berbeda-beda di setiap negara. Pasti ibadahnya macam-macam. Ada nang di India ibadahnya kayak ini, ada nang di Banjar ibadahnya kayak ini, macam-macam. Ya masing-masing tempat. Nah ini susah. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan darah dan badan. Contoh seperti pembunuhan atau berkaitan dengan badan tadi membakar janggut orang tadi yang diahnya itu 100 ekor onta. Baik, kemudian yang keempat, contoh seperti misalnya berkaitan dengan kehormatan. Contoh ghibah atau merendahkan orang lain. Yang kelima berkaitan dengan konsumsi daging babi, khamar. Baik. Sudah? Belum hapus ya? Boleh ya? Baik, sekarang kita lanjutkan kepada pembagian sesuatu yang haram dilihat dari sebab-sebab keharamannya. Jadi jamaah sekalian, kita berusaha untuk belajar supaya kita bisa menalar, lebih mudah untuk kita menalar perkara yang haram ini. Nah, ini usaha kita ya. Bahwa ternyata yang diharamkan di dalam syariat kita itu kalau ditarik garis besarnya itu ada sebab-sebabnya, ya. Pembagian yang haram atau bisa kita sebut seperti ini ya, sebab perkara diharamkan, kita mulai dari nomor 1. Salah satu sebab perkara itu diharamkan adalah dilihat atau disebabkan dari niat. Disebabkan dari apa? Niat. Terkadang bisa jadi perbuatannya itu secara zahirnya itu boleh. Tapi karena niatnya sudah jelek, jadi perkara tersebut menjadi haram. Sebagai contoh, kalau ada orang berhutang tuh bolehkah kadang-kadang? Boleh. Tapi kalau yang berhutang itu niatnya tidak membayar, maka hukumnya menjadi apa? Haram. Padahal berhutang itu hukumnya boleh. Apalagi kalau seseorang terdesak, seseorang terpaksa, boleh. Dan yang menghutangi itu dapat pahala, ada keutamaannya di dalam syariat Islam. Makanya Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang memberi hutang kepada orang lain, itu dia sama dengan bersedekah setengahnya. Contoh kalau pian memberi, misalnya ya, setengah sedekah lah. Pian memberi, misalnya, pian menghutangi 10 juta. Menghutangi nih. Berarti pian sama dengan bersedekah berapa? 5 juta. Jadi seperti itu. Dan hutang itu salah satu yang membuat dia memberi hutang itu salah satu yang membuat dia lebih utama adalah karena orang itu pada dasarnya kalau dia berhutang berarti dia kepepet. Sehingga membantu orang pada saat ada orang mau berhutang itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Makanya Nabi SAW menyebutkan pahalanya ya setengah sedekah. Di kalau pian menginjami orang 100.000 berarti pian sama bersedekah dengan 50.000. Nah jadi seperti itu. Niat. Makanya di dalam hadis Nabi SAW kita sebutkan hadisnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, jadi berhutang itu jamaah sekalian, kalau niatnya itu kada membayari ini berat benar hukumannya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu laqiyallaha yaumal qiyamati sariqan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia minjem duit sama orang, lalu kemudian pada saat dia minjem duit dia sudah berniat tidak membayar. Dia minjem duit itu mau bawa kabur duitnya. Dia udah niat nih dari awal minjem, nggak ada niat buat balikin. Maka Nabi SAW menyebutkan orang yang demikian kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai terhitung seorang pencuri. Bedanya kalau mencuri itu kan diam-diam, jangan sekalian. Orang nggak ada tahu. Kalau ini dia terang-terangan minjem duit, tapi dalam hatinya dia tidak mau mengembalikan harta orang tersebut atau pinjamannya. Ini sebagaimana kelak bertemu dengan Allah, dia seperti orang yang mencuri.
Contoh yang lain, kan tadi minjam meminjam itu kan boleh, ya kan? Tapi ketika niatnya itu tidak mengembalikan, niatnya buruk, jadi salah satu sebab sesuatu diharamkan adalah dilihat dari apa? Niatnya. Contoh yang lain ya. Ada hadis yang lebih kuat. Ini hadisnya diriwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW menyebutkan, "Man akhada amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah." Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, lalu dia berniat untuk merusaknya, maka Allah akan menghancurkannya. Allah akan merusaknya. Maksudnya menghancurkan kehidupannya, ya baik di dunia ataupun di akhirat. Belum beri contoh ya. Contohnya ada orang minjem barang. Contoh orang minjem sepeda motor. Lalu kemudian atau minjem mobil. Nah, dia sudah berniat mau balas dendam. Mobil ini aja aku muar lawan tetangga nih ya. Saya ditabrakin sama dia. Dirusak. Nah, ini ketika kelak ini hukumannya kata Nabi SAW, Allah akan menghancurkan kehidupannya. Atau misalnya contoh yang lain. Seseorang yang dia ngambil investasi dari orang. Anu nah, pian investasi lawan ulun nah, misalnya ya. Kita usaha A, B, C, D. Orang tanam modal, tapi dia niat dari awal sudah nggak mau mengembalikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan hidup orang tersebut. Nah, ini bahaya nih, jangan sekalian. Baik. Jadi yang pertama tadi apa? Dilihat dari apa? Niatnya. Nah, kita ambil contoh di sini adalah berhutang, niat tidak bayar. Ulun beri contoh yang lain supaya kita merasa bahwa betapa pentingnya dan betapa berbahayanya kalau niat itu salah. Walaupun secara perbuatan itu bisa jadi orang nggak ada yang tahu. Ulun beri contoh. Di dalam Islam, jamaah sekalian, di dalam Islam ada yang namanya bai'ul inah. Ulun beri contoh ya. Ada si A, dia menjual barang kepada si B. Ini jual beli nih. Awalnya apa? Awalnya apa? Jual beli. Baik. Dia menjual barang kepada si B. Taruhlah misalnya HP. Oke. Dengan harga 1.100.000. Tapi dijual secara kredit. Ya, dijual secara apa? Kredit. Misalnya harus diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Oke. Setelah handphonenya diterima, ya kan? Berarti si B memberikan duit berapa? Berapa jamaah sekalian? Berapa? 1.100.000, ya kan? 1.100.000. Ya, diberikan 1.100.000. Ini harganya ya 1.100.000. Oke, afwan. Ini ya, secara kredit 1 juta atau begini. Nah, biar lebih mudah. Oke, harganya 1.100.000. Oke. Ini dibayar langsung, kita balik saja ya, dibayar langsung 1.100.000. Ketika 1.100.000 ini diberikan, ini berarti HP-nya diserahkan ya, HP-nya diserahkan, lalu kemudian ya 1.100.000 ini dijual kembali dengan kredit dengan harga misalnya lebih murah. Jadi ada selisih harga. Contoh ya, ini misalnya si A ini menjual kepada si B dengan harga berapa? 1.100.000. Oke, 1.100.000. Lalu kemudian HP-nya diserahkan. Ini namanya bai'ul inah. Lalu kemudian dijual lagi kepada pihak yang memiliki HP pertama. Tapi dijualnya dengan harga yang lebih murah. Artinya ada selisih harga, misalnya dijual dengan harga 900. Berarti ada selisih harga berapa? 200.000. Nah, di sini ribanya. Maka jamaah sekalian, kalau kita kadang-kadang
Dari awal kita niatnya sudah. Jadi HP ini cuma sekedar alasan saja. Dia pengen meminjam duit, misalnya 900.000, tapi ngembalikannya berapa? 1.100.000. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, kita berapa menit lagi? Oke, 4 menit. Kita lanjut kepada yang berikutnya. Yang kedua, bisa sesuatu yang haram itu disebabkan karena waktu. Sesuatu yang haram disebabkan karena apa? Karena waktu. Belum beri contoh. Kadang ada sesuatu yang boleh untuk kita lakukan, tapi karena waktunya di situ tidak boleh kita lakukan, maka dia menjadi haram. Contoh, jual beli pada saat khutbah Jumat. Jual beli pada saat khutbah Jumat. Ini hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi mereka yang wajib untuk menunaikan Jumatan. Tapi kalau misalnya mereka tidak wajib untuk menunaikan Jumatan, seperti misalnya ibu-ibu jual beli sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan nggak wajib Jumatan. Atau musafir dengan ibu-ibu, ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau bapak-bapak yang wajib Jumatan, dia bukan musafir, lalu kemudian berjual beli pada saat khutbah Jumat. Contoh ya, bapak-bapak misalnya mencucuk pentol pada saat Jumatan. Nah, cucuk makan pentol. Khotib sedang berkhutbah, dia makan pentol di luar. Itu jual belinya, ya maka itu diharamkan. Meskipun hukum asal jual beli itu adalah boleh, tidak menjadi masalah. Tapi ketika waktunya tidak tepat, maka dia menjadi haram. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wadarul bai, ketika sudah dikumandangkan azan Jumat, wadarul bai. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk tinggalkan tinggalkan jual belinya. Baik. Kemudian yang berikutnya, contoh, termasuk juga di antara yang berkaitan dengan terlarang tapi berkaitan dengan waktu, contohnya adalah menegur orang yang berbicara saat Jumatan. Jadi saat Jumatan, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, man qala yaumal jum'ati li akhihi ansit faqad lagha. Barang siapa yang dia menegur saudaranya, misalnya ada orang yang ribut, lalu kemudian dia tegur nih, diem bang, atau jangan ribut. Nah, itu sudah berbuat lagha. Jadi padahal sebenarnya itu termasuk dari amar ma'ruf. Kita menyeru kepada kebaikan, tapi waktunya tidak tepat. Nah, karena kalau seandainya semua orang diperbolehkan untuk amar ma'ruf, itu masjid jadi ribut, jadi nggak ada yang dengerin khutbah. Masuk sini kena beramar ma'ruf, situ kena misalnya menegur orang. Akhirnya secara umum dipukul rata di dalam syariat kita, bahkan untuk menegur orang yang sedang berbicara saja kita tidak diperbolehkan. Padahal negur orang, kalau misalnya pengajian, pengen tegur orang, misalnya ya, pengen tegur orang, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Jumatan itu jadi sesuatu yang terlarang. Baik. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara sebab sesuatu itu menjadi perkara yang terlarang adalah bisa jadi tempat. Contoh, jual beli dalam masjid. Beli dalam masjid. Nah, termasuk ulun juga sering sampaikan, jual beli di dalam masjid itu bisa jadi orangnya di dalam masjid, penjualnya di luar masjid. Contoh seperti jual beli online dalam masjid nih, ketik misalnya, pian pesan makanan ya dalam masjid, atau buka Shopee pas lagi ada diskon. Shopee pas ada diskon, waduh ini barang ini harganya misalnya 200.000, sekarang jadi 50.000. Kada sabar lagi di masjid, pian check out, pian bayar di situ. Padahal penjualnya di luar, tapi pian sebagai seorang pembeli di dalam masjid. Maka ini termasuk dari jual beli di dalam masjid. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Jadi jual beli itu boleh, tapi yang menyebabkan dia terlarang adalah apa? Tempatnya di masjid. Jadi dari sekian hamparan bumi Allah ini, yang kita tidak boleh berjual beli itu di masjid. Dan itu pun kita masih kada sabar kadang-kadang. Subhanallah, kadang-kadang itu jamaah sekalian ya, kita tuh punya waktu banyak di luar masjid, tapi kok pas jual belinya itu kadang-kadang banyak godaannya pada saat kita di masjid. Nah, maka itu harus diperhatikan. Baik, yang berikutnya berapa menit lagi?
Berapa? Baik, yang berikutnya termasuk di antara sebab-sebab sesuatu itu bisa menjadi terlarang, yang keempat ya. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Baik. Yang keempat, termasuk dari sesuatu itu bisa menjadi terlarang adalah dilihat atau ditinjau dari efeknya atau hasilnya. Ujungnya itu bagaimana? Contoh ya. Contoh, di dalam Islam tidak boleh jual beli pisau apabila dalam masa fitnah perang saudara. Contoh, jual pisau atau benda tajam saat ada perang saudara. Perang saudara. Pian berjualan lading. Pisau nih, parang, ya, dengan berbagai macam mereknya. Ada 2 kampung sedang berperang. Misalnya kampung A dengan kampung B berperang nih, serbu-serbuan, serang-serangan. Tiba-tiba pian tahu ada orang pesan senjata. Nah, pian tahu nih orang nih kepala kampung yang biasa memimpin perang nih, memimpin berkelahian nih, pesan senjata wadah pian. Maka banyak pesanannya. Ya kan, misalnya 20 bilah parang. Nang kampung sebelah nih mau pesan juga dah pian. Sama-sama. Nah, satunya pesan dah pian karena yang jual senjata yang bagus itu wadah pian aja. Misalnya parang, kemudian ada panahnya, misalnya ada tombaknya. Ya kan, pian jual senjata di situ. Maka hukumnya apa? Dilihat dari efek dan hasilnya yang akan menimbulkan fitnah lebih besar, haram hukumnya kalau boleh pian menjuali. Sudah bisa dimengerti? Oke. Belum beri contoh yang lain. Seperti misalnya menjual anggur untuk bahan miras. Ini nggak boleh. Pian udah tahu. Karena yang beli kepada pian itu ada logonya di sini. Misalnya apa? Anggur merah misalnya. Apa tuh anggur merah susah? Amer maksudnya. Minuman keras maksudnya. Ada tulisannya di sini. Menukari nego kebun anggur pian. Maka harga yang ditaruh tinggi. Apakah boleh pian menjualnya? Hukum asal jual beli buah anggur itu halal dan boleh. Tapi ketika pian tahu efek dan hasilnya itu nanti akan digunakan untuk menjadi bahan minuman keras, maka dia menjadi apa? Haram. Sudah bisa dimengerti? Nah, habis sudah Pak. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi terkait dengan sebab-sebab perkara yang diharamkan. Insya Allah akan kita lanjutkan. Ada beberapa sebab lagi yang semoga mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita, menambah khazanah keilmuan kita terkait dengan dasar-dasar dari hukum fikih. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.